Shalom. Bila kita renungkan Injil, khususnya Injil Yohanes, di mana ini adalah penggalan dua perpisahan yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, merupakan suatu dua berkat, bukan meminta yang lain, tetapi khususnya rahmat kesatuan, agar kesatuan itu menjadi pondasi dasar dari persekutuan pemerintahan atau umat Kristiani yang pertama. Dan kesatuan ini bukan saja sekedar karena Yesus itu adalah anak Allah, karena dia diutus dari atas. Tidak. Tadi ditonjolkan supaya kesatuan itu ada, maka orang-orang yang akan percaya kepada Yesus itu betul-betul yakin bahwa dia berasal dari Bapa. Nah, bagi survei yang saya dapat melalui WA terhadap beberapa umat, ketika Anda didoakan secara spontan dengan suara yang nyaring dan Anda mendengarkan doa-doa itu, dan mereka mungkin menumpangkan tangannya atas Anda, apa yang Anda rasakan kira-kira? Ada pernah di sini didoakan? Pasti ada yang meminta Allah yang menumpangkan tangannya karena kebutuhan khusus, mungkin supaya berasa berjalan dengan baik, supaya ujian lancar dan lulus menghasilkan yang terbaik. Ada jawaban-jawaban yang muncul, yaitu merasa terberkati, merasa nyaman. Tapi ada juga merasa terganggu ketika didoakan sebagai surprise. Malu pastor, tidak usahlah karena Tuhan itu maha baik, dia tahu apa kebutuhan saya dan sebagainya. Ada juga merasa bangga karena dia diperhatikan. Ada juga merasa semakin diberkati karena dirasakan kekuatan doa tersebut. Nah, para rasul sama halnya saya pikir, ketika mereka didoakan dan Yesus ada di hadapan mereka, pasti mereka juga melihat esensi doa yang diberikan dan mereka rasakan anugerah doa itu, khususnya berhubungan dengan tugas pewartaan mereka. Tadi Yesus berdoa pertama-tama bukan hanya untuk para murid, tetapi juga para pengikut karena pewartaan mereka. Jadi mungkin juga kita didoakan dari awal sehingga salvator ini ada muncul di dunia ini. Karena kita adalah hasil dari pewartaan orang-orang yang berjasa, yang duluan mengimani iman Katolik. Minggu lalu saya hadir dalam pesta 50 tahun paroki Pejompongan sebagai anak dari paroki ini, dan saya terharu ketika seorang sesepuh atau penatua yang masih hidup, seorang ibu yang kelihatannya miskin itu, sudah janda, tapi betul-betul diberikan suatu perhatian khusus, dan dia sebelum diajak bicara sudah terharu dan menangis. Dan Pastor Jack mengatakan, tanpa ibu ini dan juga teman-temannya pada saat itu kita tidak bisa menikmati gereja begitu megah dan begitu sekarang baik dalam segala sesuatu. Nah, inilah mungkin yang diinginkan oleh Yesus, supaya kita itu saling memperhatikan satu sama lain, khususnya dalam pelayanan, sharing bersama segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu persahabatan entah siapapun, dari umat sampai pastornya, saling menerima satu sama lain dalam kesatuan dengan
adalah yang dikatakan sebagai koinonia. Nah, kita manusia itu sering hanya mendambakan kesempurnaan, maunya segala-galanya sempurna, dan kita cenderung menyingkirkan orang yang tidak terhitung. Melalui novena Roh Kudus hari kedua ini, di mana kita supaya diajak tersentuh menjadi pencinta, menjadi prihatin, bukan sekadar prihatin, tapi betul-betul menerima keberadaan mereka sebagai bagian dari tubuh kita sendiri. Ya, saya masih beringat beberapa tahun yang lalu kita bersurvei siapakah anak-anak atau orang-orang sekitar keluarga yang difabel, dan dari orang ini tidak ada yang mau menerima, menyebutkan anaknya itu, mendaftarkan sebagai bagian dari itu. Kalau memang ada di sana rasa malu. Memang dalam perjanjian lama itu dilukiskan bahwa ditanya langsung kepada Yesus juga oleh para rasul, apakah orang ini berdosa cacat karena dosa dari orang tuanya atau leluhurnya? Tapi Yesus mengatakan tidak, karena ada sesuatu rencana Allah yang indah yang mau dinyatakan kepada manusia. Kenapa Yesus mengajak kita supaya menerima cacat kita, khususnya orang-orang yang mungkin tidak sempurna lahir? Mereka adalah wajah Allah yang bisa menerapkan kehidupan kita. Sejak awal Allah sangat mencintai mereka, dan termasuk dalam bacaan pertama bagaimana hidup Stefanus dan diakon-diakon yang lain diperuntukkan untuk melayani orang-orang yang berkebutuhan khusus agar pekerjaan para murid tidak terganggu. Mereka fokus untuk meletakkan kabar sukacita Allah. Dan ini adalah anugerah karena kita diberikan talenta perbedaan-perbedaan untuk saling memperkaya satu sama lain. Seorang santo yang keluar dari gereja kita kemarin yang berjasa untuk negara ini meninggal. Salah satu bahwa keanekaragaman keragaman itu betul untuk membuat negara ini kokoh dan kuat. Siapa? Hari ini luar biasa. Kenapa kita menolak cacat, ketidaksempurnaan? Memang sama manusia itu dari awalnya itu gara-gara rasa malu, shame itu menjadi tonggak pembuat kenapa suatu keluarga bangsa bisa hancur lemah lembut. Shame. Secara pribadi juga shame ini membuat kita banyak mengalami kecemasan, ketakutan dan sebagainya. Tapi itu harus kita terima, karena dari awalnya Allah itu tidak menggunakan orang-orang yang sempurna untuk memimpin bangsanya. Banyak para nabi adalah dari kalangan orang miskin dan sebagainya. Santo-santa itu kebanyakan adalah orang-orang pendosa yang mereka menjadi sempurna karena merasakan kerahiman Allah, karena mereka merasakan Allah menjamah dan Allah mencintai mereka. Bisakah kita mengamini ini? Dan sekarang teknologi semakin canggih. Orang tua, khususnya pasangan-pasangan yang baru, bisa menentukan kualitas dari anaknya melalui USG. Sudah tahu, kalau mau laki-laki, oh ini kita makan gugurkan saja, bisa saja terjadi. Oh ini cacat, nah kita gugurkan saja. Ini menggambarkan ketidakadilan. Banyak pasangan suami istri tidak punya akta, mereka bahagia, tapi ini kan sesuatu yang mungkin keprihatinan Allah juga kepada manusia. Dan kadang kita menyesal ketika
sesudahnya dia tidak diberikan oleh Allah lagi keturunan. Bagaimana perasaan Anda? Ini akan membawa Anda kepada dosa, penyesalan seumur hidup, dan mungkin surga menolak Anda. Mari kita pertama-tama untuk menerima mereka adalah menerima kerapuhan bahwa saya ini bukan sempurna adanya. Makanya saya datang berdoa di rumah Tuhan karena memang saya adalah orang yang rapuh, orang yang berdosa. Kalau kita sudah sempurna, tidak usah datang ke gereja. Dan gereja tidak akan terbentuk kalau seluruh umatnya sudah sempurna adanya. Semoga kita dengan hebat masing-masing, talenta-talenta, mulai menerima kekurangan orang lain sebagaimana adanya. Bukan berarti hanya bulat-bulat, tetapi membantu agar kekurangan itu juga bisa ditumbuhkan dan disempurnakan. Itu aja sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga kesatuan yang dia doakan untuk para murid pada hari ini betul menjadi nyata di dalam komunitas-komunitas kita dunia ini. Perpecahan gereja yang abad pertengahan, khususnya Protestan muncul dan sebagainya, karena ini penyebabnya. Ya, tidak mengakui kelebihan dan juga kekurangan. Tuhan berkati.